Saat ini kita masuk dalam minggu keempat bulan kebangsaan yang kita rayakan. Sebagai anggota Gemit, kita patut bersyukur karena telah merdeka 76 tahun dan kita perlu merawat kemerdekaan ini. Untuk itu, saya jemput jemaat sambil berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat yang pertama. Mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergembar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Marilah kekasih-kekasih Tuhan, kita kuduskan kebaktian pagi ini dengan pengakuan. Pertolongan kita pada saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan segenap kita yang ada di tempat ini. Amin. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Salam, salam sehat bagi semua kita. Nats yang membimbing kita dalam kebaktian pagi ini terambil di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 13b. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha murah dan maha kasih, di hadapan kekudusan-Mu, kami datang kepadamu dalam seluruh keberadaan kami. Kami sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan tahu hati kami, Tuhan mengenal pikiran kami, Tuhan mendengar setiap kata yang keluar dari bibir mulut kami, dan dengan jelas Tuhan melihat semua perbuatan kami. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami tidak mampu mengisi kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami secara bertanggung jawab. Karena itu kami mohon, ampunilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, jika demikian pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka inilah berita anugerah bagi segenap kita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
beri belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Tiba saatnya Bapa untuk kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Bapa, Tuhan memberkati hamba Allah yang Tuhan pakai di pagi yang indah ini Bapa. Sehingga dengan kebenaran firman Tuhan, kami semua umat-Mu Tuhan diberkati saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Allah. Amin. Firman Tuhan terambil dari Galatia 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkelamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi, melainkan mereka yang menghasut kamu itu mengemberikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas ke sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak yang ada di dalam setiap rumah tangga, hidup berkeluarga. Pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dalam tema merawat kemerdekaan, menjauhi permusuhan. Semua kita yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Itu berarti bahwa sudah 76 tahun lamanya sebagai bangsa kita menjadi negara yang merdeka, negara yang berdaulat, bebas dari penjajahan, perbudakan, dan juga penindasan. Sudah 76 tahun kita memiliki kebebasan untuk mengatur diri sendiri, merancang, bangun masa depan kita sendiri, dan kita diberi kesempatan untuk menentukan nasib kita sendiri. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia menjadi puncak perjuangan untuk membebaskan dan melepaskan diri dari segala bentuk ikatan dan tekanan hidup yang membelenggu, yang dilakukan oleh para penjajah. Karena itu kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi bangsa dan negara kita, lewat kemerdekaan ke-76 yang kita alami. Namun, pertanyaan reflektif bagi kita, sudahkah kita benar-benar merdeka? Sudahkah seluruh rakyat Indonesia menghirup udara kemerdekaan? Secara yuridis, Bapak Ibu Saudara-saudara, semua bangsa dan negara di dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, de factonya, kita juga harus sadar dan mengakui bahwa kemerdekaan itu belum dialami secara merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum benar-benar mewujud bagi semua lapisan masyarakat. Masih banyak rakyat kita yang hidup di jurang kemiskinan. Ada perlakuan hukum yang cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kita menemukan bahwa pendidikan berkualitas juga belum merata di berbagai tempat. Layanan kesehatan yang masih sangat minim di beberapa daerah. Belum lagi berbagai tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme masih menjadi gambaran yang masif di mana-mana. Itu kalau kita bicara soal kemerdekaan dari aspek keadilan sosial. Belum lagi kalau kita mau bicara soal kemerdekaan dari aspek sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, atau dari sila kedua, ketiga, dan keempat, maka kita akan menemukan bahwa sebagai bangsa dan negara, kita memang sudah merdeka. Tetapi sebagai rakyat, penghuni bumi Nusantara ini, potret kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan. Kita sudah terbebas dari penjajah asing, tetapi sesungguhnya kita masih berada dalam berbagai persoalan yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita kembali diingatkan dengan apa yang dikatakan oleh sang proklamator bangsa kita, Soekarno, yang dalam salah satu pidatonya dia mengatakan begini: perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah.
namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Itu berarti bahwa dengan tercapainya kemerdekaan bukan berarti perjuangan masyarakat Indonesia dan elemen-elemen lainnya sudah selesai. Justru kemerdekaan ini harus dijaga, dipertahankan, dan diisi dengan usaha membangun bangsa dan negara. Kemerdekaan ini harus dijaga dengan merawat hidup bersama sebagai anak-anak bangsa. Tidak saling menciderai satu dengan yang lain. Hidup sesuai falsafah Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Hidup dalam kerukunan dan menjauhi segala bentuk permusuhan, konflik, dan perpecahan. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, Galatia 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 juga berbicara soal kemerdekaan dalam pemaknaan yang serupa. Sekalipun Paulus dalam perikop bacaan ini tidak berbicara tentang kemerdekaan dari penjajah, melainkan kemerdekaan dalam Kristus. Latar belakang jemaat di Galatia adalah salah satu jemaat yang terbentuk oleh hasil perjalanan penginjilan pertama yang dilakukan oleh Paulus. Dan oleh karena penginjilan Paulus itu, maka sebagian penduduk Galatia memberi diri untuk percaya kepada berita Injil. Dan mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan mereka juga percaya bahwa ketika hidup mereka ada di dalam Kristus, maka semua dosa-dosa mereka diampuni. Dan mereka dilayakkan untuk menerima hidup yang kekal. Namun saudara-saudara, ternyata di kemudian hari ada guru-guru palsu yang datang ke Galatia. Dan mereka guru-guru palsu ini mengajarkan kepada jemaat di sana bahwa untuk diterima dan dikenan Allah dan memperoleh pengampunan, seseorang itu tidak cukup hanya percaya dan menerima Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah percaya harus menambahkan pada imannya ketaatan untuk memenuhi hukum Taurat. Dalam hal ini sunat, pantang makan makanan yang dilarang, menjaga penanggalan hari-hari tertentu, dan berbagai peraturan lainnya. Mendengar hal ini Bapak Ibu Saudara, maka Paulus menuliskan surat pengembalaannya kepada jemaat di Galatia. Paulus menegaskan satu hal penting, bahwa jemaat di Galatia sudah tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Karena mereka adalah orang-orang yang merdeka. Karena itu kita membaca di ayat pertama dalam Galatia 5 ini, Paulus menegaskan sekaligus juga mengajak jemaat di Galatia untuk sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata jangan mau lagi di sini ini mau menegaskan adanya kecenderungan jemaat Galatia untuk tidak benar-benar hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Entah karena pengaruh ajaran guru-guru palsu itu, atau memang karena kecenderungan kedagingan mereka yang masih sangat kuat. Paulus merasa penting
untuk mengingatkan hal demikian kepada jemaat di Galatia. Mengapa? Sebab bagi Paulus, melalui kematian Kristus di kayu salib, orang percaya itu tidak hanya dibebaskan dari perbudakan dosa, tetapi juga dibebaskan dari perbudakan-perbudakan lainnya. Dibebaskan dari berbagai hal yang membelenggu hidupnya. Dibebaskan dari hal-hal yang membelenggu hidup orang lain. Termasuk dalam konteks bacaan kita, yaitu perbudakan karena beban-beban seremonial agama Yahudi atau karena perbudakan hukum Taurat. Bagi Paulus, sekali merdeka tetap merdeka. Kristus telah membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa, bahkan juga dari perbudakan-perbudakan lainnya, yaitu hukum Taurat itu sendiri. Ketika hukum Taurat itu dianggap sebagai yang utama, bahkan sunat dalam tradisi Yahudi juga sebagai yang terutama, maka yang terjadi adalah keselamatan yang datang dari Kristus tidak punya arti apa-apa. Di dalam kemerdekaan karena Kristus, sunat atau tidak sunat tidak lagi menjadi yang terpenting. Tetapi bagaimana orang percaya mau hidup dalam kemerdekaannya, dalam keselamatan yang Allah karuniakan kepadanya, yang juga harus berjalan bersama-sama dengan tanggung jawab kepada Tuhan di tengah hidup bersama orang lain dan alam semesta ini. Membedakan orang hanya karena disunat ataupun tidak disunat sangat berpeluang menciptakan konflik rasial dan budaya dalam jemaat Galatia sendiri. Berpeluang juga terjadi perpecahan dan permusuhan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Karena itu dengan tegas Paulus katakan pada ayat yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bagi Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan dalam Kristus tidak akan memberi dampak bagi sebuah perubahan hidup jikalau jemaat di Galatia masih menerapkan adanya perbedaan antara orang benar dan tidak benar, orang baik dan tidak baik dalam jemaat, hanya karena kepatuhan terhadap hukum Taurat. Kemerdekaan di dalam Kristus tidak akan memberi dampak apa-apa jika di dalam jemaat persekutuan mereka masih diwarnai dengan kepentingan sekelompok orang. Masih dirasuki oleh persepsi-persepsi yang keliru tentang kebenaran. Bahkan persekutuan dalam jemaat akan terancam jikalau masih ada diskriminasi di antara mereka karena pemberlakuan hukum Taurat itu sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia merupakan pelajaran penting bagi kita sebagai orang-orang percaya yang juga adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita tahu bahwa melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Kristus sudah membebaskan kita dari segala bentuk perbudakan. Kita sudah menjadi orang yang merdeka. Kita sudah menjadi orang yang bebas dari dosa. Dan kebebasan manusia ini bukanlah bersumber dari dirinya sendiri, melainkan ia menerima kebebasan itu dari Allah. Oleh sebab itu, panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan karena kasih dan anugerah Allah adalah
dia mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan dan mau menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Kemerdekaan di dalam Kristus harus menjadi kesempatan bagi kita untuk tidak lagi menjadi hamba dosa yang nantinya dihukum. Tetapi juga kemerdekaan dalam Kristus adalah kesempatan yang mesti kita gunakan sebagai saksi Kristus bagi orang lain, bagi orang-orang yang kita jumpai dalam hidup kita, sehingga mereka bisa merasakan kasih Allah dalam kemerdekaan kita. Karena itu pada ayat yang ke-13 hingga yang ke-15 dengan tegas dikatakan oleh Paulus, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa lagi, melainkan layanilah seorang akan yang lain karena kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan saling menggigit, jangan saling menelan, jangan saling membinasakan. Orang percaya dipanggil untuk merawat kemerdekaannya dari kutuk dosa dengan tidak membuat dosa baru dalam kebersamaan hidup dengan orang lain. Tidak lagi menciptakan jurang pemisah yang akan menimbulkan perpecahan, konflik, apalagi permusuhan. Tidak hidup lagi dengan membiarkan sesamanya terluka, baik oleh kata-katanya maupun sikap-sikap hidupnya. Dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, kita belajar bahwa orang percaya yang dimerdekakan dalam Kristus adalah mereka yang tidak hidup dengan prasangka rasial, budaya, agama, dan gender, yang akhirnya melahirkan ketimpangan dalam persekutuan hidup berjemaat dan bermasyarakat. Sebagai orang yang dimerdekakan dalam Kristus, maka sekecil apapun sikap hidup yang kita buat, itu harus menjadi sebuah kesaksian tentang Kristus yang telah memerdekakan kita dan yang telah memanggil kita untuk mengasihi sesama kita. Kekasih-kekasih Tuhan, jangan biarkan dosa mencengkram hidup kita dengan begitu kuatnya. Jangan biarkan keinginan daging, keegoisan diri membelenggu hidup kita sebagai orang percaya. Jangan juga menjadi orang percaya yang masih mau diperbudak oleh dosa, kejahatan, dan pelanggaran hidup. Kemerdekaan hidup dalam Kristus berarti kita mau hidup dalam pertobatan dan mau menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang lain yang adalah sesama kita. Kenapa hal demikian penting untuk kita ingat kembali? Sebab faktanya masih banyak orang percaya yang tetap saja hidup di dalam dosa. Tidak sedikit orang yang tetap hidup di dalam permusuhan dengan sesamanya. Roh perpecahan masih ada di mana-mana. Roh pementingan diri sendiri juga begitu kuat. Tidak saja terjadi dalam kehidupan relasi kita di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, tapi lebih luas dari itu, roh pementingan diri juga ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja. Bahkan juga roh pementingan diri sendiri sangat kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita kembali diingatkan tentang satu hal. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari cengkraman dosa yang mematikan itu, maka jangan lagi kita hidup di dalam perbudakan dosa.
Hiduplah sebagai orang yang benar-benar merdeka dengan menjadikan hal kasih sebagai landasan hidup kita dengan orang lain. Sikap saling meniadakan, meremehkan, merendahkan, menghina, mendiskriminasi, menindas tidak boleh lagi menjadi gaya hidup sikap kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus. Sebagaimana firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Amin. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan yang ada di dalam setiap rumah tangga Kristiani, bahkan semua jemaat yang ada di tempat ini, marilah dengan berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat, kita memperbaharui iman percaya kita dengan masing-masing mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Majelis Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan salam damai sejahtera, salam sehat dan selamat berbahagia kepada seluruh Jemaat Maranatha Oebufu yang beribadah Minggu di rumah pada hari ini. Yang memimpin kebaktian Minggu online hari ini adalah Ibu Pendeta Dr. Sarlinda Akisek MSI. Atas nama Majelis Jemaat kami ucapkan terima kasih. Informasi pelayanan. 1. Dalam rangka pembatasan kegiatan di tempat kerja, kantor, maka pelayanan administrasi kebutuhan jemaat di Sekretariat Gereja Maranatha Oebufu dilayani mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 10 WITA sampai 12 WITA atau jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Pernikahan. Telah tercatat nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk masuk dalam nikah kudus, yakni pasangan Saudara Ferdison Mesak Obidaka dan Saudari Yusvita Dahlia Kristina Miha Balo, Rayon 19. Pemberkatan nikah pada Kamis 16 September 2021 pukul 10 WITA.
Pastoral menghubungi pendeta yang melayani. Pengembalaan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 10 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Maranatha Oebufu, dipimpin oleh Pendeta Dr. Sarlinda Akisek MSI. Pelayanan baptisan kudus anak dan dewasa. Pelayanan baptisan kudus anak dan dewasa akan dilayani pada hari Selasa 14 September 2021. Karena itu bagi bapak ibu yang ingin membaptiskan anaknya dapat mendaftar pada koordinator rayon yang dilanjutkan ke sekretariat gereja. Pendaftaran dibuka mulai sejak hari Minggu 22 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 9 September 2021 pada setiap jam kerja dengan membawa fotokopi surat nikah orang tua, akte kelahiran anak kalau ada, dan biaya administrasi atau surat baptisan nikah orang tua, akte kelahiran anak kalau ada. Biaya administrasi surat baptisan sebesar 25.000 per anak. Pengembalaan untuk orang tua dan para saksi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 Agustus 2021 pukul 10 WITA bertempat di Gedung Kebaktian Jemaat Maranatha Oebufu. Berhubung pelayanan baptisan ini sifatnya terbatas, maka jumlah yang kami layani hanya untuk 15 orang. Peneguhan anggota SIDI baru. Pada akhir bulan September 2021 akan dilaksanakan peneguhan SIDI untuk reguler yang selama ini sedang mengikuti pembelajaran kata kasasi SIDI, maupun khusus bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan kata kasasi SIDI. Jadwal kegiatan mereka yang sedang mengikuti pembelajaran katekasasi diatur khusus oleh pengajar katekasasi, sedangkan untuk peserta katekasasi khusus diatur sebagai berikut. Pendaftaran mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan Sabtu 4 September 2021 dengan membawa fotokopi surat baptisan dan fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran dimulai hari Minggu 5 September 2021 sampai dengan Sabtu 18 September 2021 pada pagi dan sore hari, di mana pada pagi hari pada pukul 9 WITA, sedangkan pada sore hari pada pukul 16 WITA, sampai dengan selesai pada setiap hari kerja, sedangkan pada hari Minggu mulai pukul 11 WITA peserta SIDI khusus wajib mengikuti pembelajaran secara penuh sesuai jadwal, sedangkan jadwal kegiatan kelanjutan berupa percakapan pastoral, malam perenungan, pengembalaan orang tua, pelaksanaan peneguhan SIDI akan dilaksanakan bersamaan dengan jadwal untuk peserta reguler. Bagi peserta reguler juga memasukkan fotokopi surat baptisan dan fotokopi akte kelahiran ke sekretariat untuk keperluan administrasi surat SIDI, sedang persyaratan lain akan diumumkan kemudian. Majelis Jemaat Harian.
1. Memperhatikan beberapa hal antara lain Klasis Kota Kupang Timur serta Kelurahan Oebufu masih dalam zona merah dan Jemaat Maranatha Oebufu masih terdapatnya jemaatnya tertular pandemi COVID-19 yang walaupun sudah ada beberapa jemaat sekitar melaksanakan ibadah di gereja sesuai keputusan rapat MJH Minggu 15 Agustus 2021 dengan memperhatikan beberapa hal antara lain zona merah oleh pemerintah dan keadaan jemaat, maka ibadah di rumah dan online dilaksanakan sampai akhir Agustus 2021. Pelaksanaan ibadah di gereja rencananya akan dibuka pada Minggu 5 September 2021. Tetap sebanyak 4 kali kebaktian dengan tahap memperhatikan protokol kesehatan dan dilaksanakannya secara terbatas 25% sampai 30%. Ditegaskan kembali bagi lansia serta anak-anak tidak boleh bergereja dulu. Ibadah kategorial dilaksanakan bagi rayon yang jemaatnya tidak terpapar COVID-19 tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah peserta ibadah terbatas. Sebagai tanda adanya jemaat yang meninggal dunia, maka lonceng gereja elektronik akan dibunyikan sesuai aturan dan dibunyikan pada pukul 6 pagi sampai dengan pukul 17 sore atau jam 5 sore. Sedangkan yang meninggal pada malam hari jika dilapor ke gereja akan ditandai dengan bunyi lonceng pada pagi hari. Pelaksanaan sensus jemaat telah selesai dilaksanakan oleh tim admin di sekretariat yang bekerja sama dengan admin di rayon. Atas nama Jemaat Majelis dan Jemaat Maranatha Oebufu kami ucapkan terima kasih. 2. Menindaklanjuti instruksi Wali Kota Kupang nomor 050-443.10/2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 di Kota Kupang dalam rangka pengendalian penyebaran corona virus 2019 dengan memperhatikan kenaikan secara signifikan penularan COVID-19 dan untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 di mana penyebarannya lebih cepat dan masif, maka ada beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat antara lain 3. Semua pihak wajib disiplin dan penuh tanggung jawab mentaati protokol kesehatan di tempat umum dengan memakai masker yang sesuai standar kesehatan dengan benar dan penggunaan face shield tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak aman atau hindari kontak fisik, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau perjalanan yang tidak perlu. 4. Untuk pelayanan pemberkatan nikah tetap dilaksanakan di gereja dengan pemberkatan saja tanpa resepsi dan jumlah yang hadir dibatasi hanya 20 orang sampai dengan 30 orang saja yang dapat hadir di ruang kebaktian. 5.
UPP MJPI PD dalam rangka upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Sinode Gemit merancangkan kegiatan doa dan puasa pada setiap Sabtu mulai pukul 7 pagi sampai pukul 19 WITA atau jam 7 malam selama 7 minggu. Untuk mendukung kegiatan doa dan puasa itu, maka UPP MJPI PD Gemit Maranatha Oebufu akan melaksanakan kegiatan doa dan puasa secara terbatas pada setiap hari Sabtu mulai 21 Agustus 2021 di gereja pukul 5.30 pagi. Untuk pertama kali kegiatan ini diharapkan ke Persekutuan Doa Sola Fide sebagai penyelenggara. Karena sifatnya terbatas, maka yang hadir dibatasi, yakni Persekutuan Doa Sola Fide dan 4 orang pendeta, terutama pendeta pendamping, serta UPP MJPI PD. Mohon dukungan doa dari jemaat dan kiranya diberkati Tuhan. 6. Informasi duka. Telah meninggal dunia 2 orang warga Jemaat Maranatha Oebufu, yakni mendiang suami Bapak Opa Saudara Kekasih Habel Donald Toselak, Rayon 9, meninggal pada hari Selasa 17 Agustus 2021. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Rabu 18 Agustus 2021. 2. Mendiang istri Mama Kekasih Maria Bayang Lili Mase, Rayon 22, meninggal pada hari Rabu 18 Agustus 2021. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021. Majelis dan Jemaat Maranatha Oebufu menyampaikan turut berduka cita, diiringi doa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian warta jemaat. Apabila ada perubahan tentang jadwal ibadah, maka kami akan koordinasikan dengan koordinator rayon 1 sampai 27. Atas perhatian seluruh jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat Maranatha Oebufu. Marilah kekasih-kekasih Tuhan, dalam kerendahan hati kita menjumpai Tuhan. Kita bersyukur untuk kehidupan yang masih kita terima ini dan juga persembahan yang sudah kita siapkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kami diberi kesempatan untuk menikmati situasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 tahun. Kami percaya hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu, kami boleh dibebaskan dari belenggu penjajahan asing. Kami diberi kesempatan untuk menentukan arah hidup bangsa ini. Kami diberi kebebasan untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka, tanpa ada penindasan, penjajahan dari pihak-pihak yang lain. Tetapi dalam syukur kami ini juga ya Bapa, kami menyadari betul bahwa sesungguhnya kehidupan bangsa dan negara kami tidak luput dari ancaman akan kesatuan dan persatuan bangsa. Kami sadar bahwa ada sekelompok orang, bahkan pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk menciderai persatuan dan kesatuan bangsa kami dengan
dogmatika yang mereka bangun, bahkan dengan sikap-sikap hidup mereka yang menggelisahkan, yang mencemaskan kami semua. Tapi kami percaya bahwa Allah yang memberi kepada kami kemerdekaan adalah Allah yang tidak membiarkan bangsa kami berjalan sendiri. Karena itu kami percaya Tuhan yang memimpin bangsa ini melalui para pemimpin bangsa kami akan terus menaruh hikmat bagi mereka, agar dalam kepemimpinan mereka boleh mewaspadai segala bentuk tekanan-tekanan yang datang dari berbagai-bagai pihak, orang-orang yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwa sekalipun kemerdekaan belum menjadi bagian bagi seluruh rakyat Indonesia, karena saudara-saudara kami dengan keterbelakangan mereka, dengan segala fasilitas prasarana hidup yang tidak memadai, tetapi Tuhan tetap menolong kami sebagai bangsa untuk terus berjalan menuju kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami juga bersyukur bahwa di tengah refleksi kami atas kemerdekaan 76 tahun yang Tuhan karuniakan kepada kami, pagi hari ini kami juga diberi kesempatan untuk mengoreksi diri kami sebagai orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Kami tahu bahwa kami sudah dibebaskan dari kuk perhambaan dosa. Tapi di hadapan Tuhan kami sadar bahwa kami masih memberi diri untuk hidup di dalam kedagingan kami. Kami masih didapati sebagai anak-anak Tuhan yang masih melakukan berbagai-bagai pelanggaran hidup. Kami masih didapati sebagai anak-anak Tuhan yang cenderung mengikuti keinginan hawa nafsu kami. Karena itu Tuhan, bantulah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, agar benar-benar kami hidup di dalam kemerdekaan karena Kristus. Kami yang telah dibebaskan oleh penderitaan-Mu di atas kayu salib, biarlah kami boleh menerima ini sebagai sebuah anugerah untuk hidup secara baik dan benar di hadapan Tuhan. Bantulah kami dengan kekuatan Roh Allah, agar dalam hidup ini kami menyaksikan kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan yang telah memerdekakan kami itu, dengan melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jauhilah daripada kami roh pementingan diri, roh keserakahan, roh pemecah belah, bahkan juga roh permusuhan. Berilah kami damai sejahtera-Mu untuk kami hidupi dalam perjalanan pengalaman hidup kami, tapi juga ketika kami berjumpa dengan orang lain yang menjadi sesama kami. Sehingga ketika mereka bertemu dengan kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, mereka juga berjumpa dengan Kristus. Dalam persekutuan pagi hari ini, kami berdoa bagi seluruh keluarga-keluarga Kristen yang karena kondisi pandemi COVID-19 kami harus beribadah dari dalam rumah tangga kami masing-masing. Berilah kami ketekunan, kesabaran untuk melewati masa-masa sulit karena penyebaran COVID-19 ini. Buatlah kami tetap bertekun mencari Tuhan, tidak saja melalui doa-doa pribadi kami, tetapi seperti pada pagi hari ini, biarlah Tuhan datang menjumpai bahwa setiap keluarga-keluarga Kristen, setiap jemaat-Mu dari rayon 1 hingga rayon 27, mereka sementara berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah persekutuan jemaat-Mu dari dalam rumah tangga mereka masing-masing,
Dengarkanlah doa dan harapan-harapan hidup mereka. Bantulah mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka hari lepas ke hari. Jangan biarkan jemaat-Mu menjadi kecewa, putus asa, bahkan hilang harapan ketika penderitaan hidup karena COVID-19 belum berlalu dari kehidupan kami. Buatlah kami didapati sebagai anak-anak Tuhan yang masih memegang status sebagai orang yang dimerdekakan karena Kristus. Kami masih didapati sebagai orang-orang yang benar, berperilaku baik, bertutur kata yang sopan, bahkan seluruh kehidupan kami menjadi kesaksian yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu ini mengalami duka cita karena Tuhan memanggil pulang orang-orang yang mereka kasihi. Datanglah dan kuatkanlah keluarga Tuselak Paloh, keluarga Bayang Lili Mase, dan keluarga Ndau Manu. Karena peristiwa kedukaan yang mereka alami. Buatlah air mata mereka berhenti ketika mereka diizinkan untuk melihat kebaikan dan kemurahhatian Tuhan yang terus menopang mereka untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Biarlah semua kami yang berduka karena kematian ataupun berduka karena penderitaan hidup yang kami alami dalam hidup, kami mengingat bahwa dunia tempat kami tinggal bukanlah tempat kami. Dunia ini ada dalam kefanaan hidup, kami akan ada di dalam kekekalan hidup. Sehingga biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, Allah mengarahkan mata iman kami tertuju kepada kehidupan kekal. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sementara sakit, baik yang berobat di rumah-rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah-rumah mereka sendiri. Kuatkan, pulihkanlah mereka. Berkati juga jemaat Tuhan yang sementara terpapar COVID-19 dan mereka harus berada di dalam isolasi mandiri. Buatlah mereka sabar melewati proses penyembuhan ini. Buatlah mereka juga belajar, bahkan kami semua belajar, bahwa ketika kami tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, maka ada ancaman bagi diri kami sendiri. Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh datang kepada Tuhan, tidak saja mengeluhkan dan memohon kekuatan untuk semua bentuk penderitaan hidup yang kami alami, tapi kami diizinkan juga untuk menaikkan syukur atas kebahagiaan hidup yang dialami oleh jemaat-Mu dari Rayon 1 hingga Rayon 27, untuk peristiwa-peristiwa hidup yang menyenangkan hati mereka, untuk umur panjang yang Tuhan karuniakan bagi setiap mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan. Berkati juga jemaat Tuhan yang bersukacita karena Tuhan memelihara hidup mereka melalui tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan mereka. Biarlah segala ungkapan syukur itu tidak saja diungkapkan dengan puji-pujian yang keluar dari bibir mulut mereka, tapi juga dari sebuah pemberian diri untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Berkatilah kami semua yang beribadah kepadamu di pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, sempurnakanlah segala doa dan permohonan syukur kami. Berkati juga semua persembahan syukur yang sudah disiapkan dari setiap rumah tangga Kristiani. Biarlah persembahan syukur itu menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu. Berkati semua kami, secara khusus kami berdoa untuk panitia Hari Raya Gerejawi, tim musik gerejawi, para majelis yang bertugas, prokantor, pemusik, bahkan mereka yang berdiri untuk mendukung kelangsungan ibadah-ibadah online di jemaat Tuhan. Karuniakanlah kepada mereka hikmat, penghiburan, sukacita, dan biarlah berkat-Mu menyertai hidup mereka.
Kami akan kembali pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Bahkan kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Teruslah berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan mendatangi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, marilah dengan berdiri kita akan menerima berkat Tuhan. Dengarkanlah olehmu pengutusan. Oleh anugerah Tuhan, maka kita hidup dalam negara yang merdeka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukurinya dengan merawat kemerdekaan dan menjauhi permusuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kembalilah dalam aktivitas hidupmu. Berilah dirimu dituntun oleh Tuhan. Sebab sesungguhnya kita semua telah dimerdekakan dalam Kristus. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Salam. Ingatlah masing-masing kita diminta untuk tetap jaga kesehatan kita, agar kita bisa terus berjumpa sebagai satu persekutuan di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara semua. Baik jemaat Tuhan, mari kita menutup kebaktian pagi ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setia-Mu Tuhan. Sehingga kebaktian pagi ini boleh kami lakukan di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami lakukan semuanya itu dari awal sampai pertengahan dan akhirnya berjalan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Karena itu kami memohon biarlah kiranya kami pulang sebentar dalam penyertaan dan dalam remah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta. Biarlah kami pulang dengan tuntunan dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ibu Pendeta, kami berdoa biarlah Engkau Tuhan memberkati hamba-Mu bersama keluarga dalam tugas dan pelayanannya. Menuntun kami, menyertai kami semua saat ini yang mengambil bagian dan peran di dalam pelayanan ibadah saat ini. Engkau memberkati kami dan sukacita damai sejahtera menyertai kami saat ini dari sini ke dalam rumah tangga kami masing-masing.
dalam tugas dan pelayanan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang dan kami berdoa. Amin. Shalom. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.